Anda kembali bersama kami di Good Morning. Alhamdulillah sekali ya, di masa pandemi ini yang biasanya perekonomian lagi rendah, lagi jatuh-jatuhnya, ternyata ada yang justru meraup cuan gitu, ada yang meraup untung. Mungkin juga perekonomian sudah kembali bangkit lagi. Karena kenapa ini bisa dilihat dari Persatuan Perantau Penjual Seafood dan Pecel Lele asal Lamongan, Jawa Timur yang menggelar tradisi unik tebar uang atau udik-udikan dari atas masjid. Ini bentuk rasa syukur mungkin ya. Iya, dan akhirnya banyak tradisi yang dulu 2 tahun belakangan tuh kan nggak bisa dilakukan, akhirnya sekarang dilakukan. Nah, sementara acara syawalan kue lopis di Kota Pekalongan dipadati ribuan pengunjung yang berebut kue seberat 2 ton. Seperti inilah keseruan tradisi unik lempar uang atau udik-udikan. Acara ini digelar Persatuan Perantau Pedagang Seafood dan Pecel Lele di Desa Bugoharjo, Lamongan, Jawa Timur, Senin pagi. Uang pecahan Rp2.000, Rp5.000 hingga Rp10.000 disebar dan langsung menjadi rebutan ratusan warga. Bukan hanya anak-anak, orang tua, kakek nenek pun ikut berebut uangnya berterbangan. Bahkan demi uang pecahan baru ini warga saling berdesakan, terjatuh hingga terinjak. Setiap mudik lebaran, para pedagang seafood dan lalapan pecel lele rutin menggelar tradisi udik-udikan sambil bermaaf-maafan dengan warga satu desa. Pak, kenapa sih melakukan ini, Pak? Ini semata-mata kita bersyukur teman-teman kita di perantauan mendapatkan rezeki yang lebih sehingga Tradisi udik-udikan sempat mandek 2 tahun akibat wabah pandemi COVID-19. Jumlah warga Desa Bugoharjo yang merantau sebagai penjual seafood dan pecel lele hampir 2.000 orang. Namun sayang, banyak warga yang mengabaikan protokol kesehatan padahal saat ini masih pandemi COVID-19. Yang lainnya jangan langsung. Inilah suasana pembagian kue lopis raksasa di Krapiak Kidul, Kota Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin pagi. Warga berebut sepotong kue lopis yang beratnya lebih dari 2 ton. Bagi warga, kue lopis yang lengket bermakna tidak mudah dipecah belah dan tetap rukun. Tak hanya dari Kota Pekalongan, warga juga berdatangan dari Pemalang dan Kabupaten Batang. Oh, gitu. Tadi sempat berdesak-desakan, Bu. Ada niatan buat apa, Bu, ini, Bu? Buat makan aja. Ada niatan lain, Bu, mungkin? Ibu, dari mana? Biar tak penasaran aja. Dari mana, Bu? Membludaknya jumlah pengunjung membuat panitia kewalahan membagikan kue lopis. Apalagi semakin siang jumlah warga semakin banyak. Kondisi ini membuat warga mengabaikan protokol kesehatan. 2 kue lopis dibuat dengan berat masing-masing lebih dari 2 ton. Dibutuhkan setengah ton ketan dan 300 lembar daun pisang untuk membuat 1 kue lopis. Kue dimasak beberapa hari dan baru matang pada hari kelima. Adapun di pesisir utara Kabupaten Tuban, Jawa Timur, warga menggelar tradisi dus-dusan. Tradisi ini diwarnai dengan aktivitas mandi di kawasan pantai sebagai ajang silaturahmi. Tradisi dus-dusan diikuti semua warga desa mulai anak-anak, orang dewasa hingga lansia. Semua warga dusun Gesi Arjo setiap tahun mengadukan tradisi dus-dusan ya seperti ini. harapannya dengan ini apa, Bu? Biar semua sehat. Acara mandi air laut bersama ini berlangsung hingga siang hari. Selanjutnya warga pulang dan menyantap hidangan ketupat sayur khas Lebaran. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya memang kalau kita ngomongin soal tradisi itu kan kegiatan yang memang biasa dilakukan, salah satu bentuk budaya di satu daerah karena memang sudah dilakukan dari turun-temurun gitu. Jadi memang sulit dihilangkan. Dan harus dilestarikan justru supaya tidak dilupakan begitu saja. Betul, meskipun memang banyak sekali nih yang kontradiktif ya, kegiatannya itu membahayakan. Misalnya nih warga di Pekalongan, Jawa Tengah merayakan syawalan dengan menerbangkan balon udara tanpa awak dan juga petasan. Nah, makanya itu kepolisian dan TNI melakukan razia balon udara tanpa awak tersebut lantaran membahayakan penerbangan dan rawan menjadi penyebab kebakaran. Sejumlah petasan meledak lebih dulu sebelum balon tanpa awak mengudara.
Ini adalah kebiasaan warga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah merayakan Syawalan atau perayaan sesudah Idul Fitri. Beruntung, petasan tidak mengenai warga yang berkerumun menonton. Aksi warga mengudarakan balon tanpa awak ini dilakukan kucing-kucingan dengan kepolisian dan TNI. Polisi dan anggota TNI sejak Senin pagi telah melakukan sweeping balon udara dan petasan. Belasan balon dan petasan yang belum sempat diterbangkan disita. Balon dan petasan akan dikirim ke Mapolres Pekalongan Kota untuk dimusnahkan. Razia balon udara juga dilakukan oleh polisi di Jombang, Jawa Timur saat warga menyambut Lebaran Ketupat Senin pagi. Meski telah disita dan dibubarkan, bahkan sempat ada yang terbakar, masih ada saja warga yang menerbangkan sejumlah balon udara tanpa awak ini. Polisi melarang warga menerbangkan balon karena membahayakan penerbangan. Balon juga rawan jatuh dan terbakar. Sedang di Klaten, Jawa Tengah, sebuah balon udara berdiameter 1,5 meter jatuh menimpa rumah warga di Desa Merican, Kecamatan Juwiring. Warga sempat ketakutan lantaran balon udara mengeluarkan bau menyengat seperti bahan bakar. Balon udara langsung dievakuasi oleh warga sekitar. Anggota Polsek Juwiring yang mendapat laporan mendatangi lokasi dan menyita balon udara itu. Beruntung dalam peristiwa ini tidak menimbulkan kerusakan bangunan maupun korban jiwa. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak menerbangkan balon udara karena sangat berbahaya bagi lalu lintas udara khususnya pesawat terbang. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, ini bukan Jakarta kalau nggak macet. Seiring dengan berakhirnya masa libur Lebaran, lalu lintas di sejumlah ruas jalan di ibu kota kembali macet parah Senin pagi. Tidak hanya Senin pagi, Senin sorenya saya pulang kerja juga macet itu kedua arah. Nggak tahu itu, ada yang kerja, ada juga yang baru pulang mudik, dan lain sebagainya begitu. Iya ya, segitu kan diprediksi masih ada yang di kampung halaman. Iya. Ada juga yang harus WFH ya kan karena mengikuti peraturan pemerintah ataupun kebijakan perusahaannya supaya itu selain karantina supaya juga nggak macet tuh waktu arus balik kemarin Nggak ya. taunya. Masih ternyata ya. Nah, kalau Iqbal udah perpanjang SIM lagi belum nih? Jangan-jangan SIM-nya mati kemarin nih. Jangan salah dong, saya itu termasuk orang yang taat masalah hukum. Nah, untuk Anda kalau misalnya kemarin SIM-nya mati pas lagi libur Lebaran kan tenang nih sampai 17 Mei masih ada perpanjangan SIM. Nah, akhirnya kan membludak karena Senin kemarin tuh hari pertama nih buka lagi. Kantor pelayanan Samsat dan SIM di Demak, Jawa Tengah dipenuhi warga yang hendak membayar pajak serta mengurus SIM. Warga harus antri berjam-jam karena servernya mengalami gangguan. Seperti inilah kondisi ruas Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat pasca libur Lebaran. Kepadatan kendaraan terlihat dari arah Matraman menuju kawasan Salemba pada Senin pagi. Padatnya kendaraan yang melintas menimbulkan kemacetan cukup panjang. Kemacetan juga terjadi di Jalan Keramat Raya yang mengarah ke kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Tak sedikit dari pengendara roda 2 maupun roda 4 yang nekat menghindari kemacetan dengan menerobos jalur bus Transjakarta. Ya terganggu nggak terganggu sih, namanya udah normal, ya kita jalanin aja lah. Aktivitas untuk keluar rumahnya, mobil pribadi jangan dipakai dulu lah, pakai angkutan umum aja lah. Saya dari Buaran. Dari Buaran. Kondisi lalu lintasnya gimana Bu dari Buaran ke sini Bu? Kondisinya sih masih agak unsur macet. Rasa aktivitasnya terganggu nggak sih Bu? Ya lumayan terganggu. Sementara di hari pertama kerja pasca libur panjang Lebaran, kantor pelayanan Samsat dan pelayanan SIM di Demak, Jawa Tengah pada Senin dipenuhi warga. Untuk mendapat pelayanan, warga harus antre selama berjam-jam karena server mengalami gangguan. Di bagian pengurusan SIM, pelayanan dihentikan sebelum pukul 12 siang karena jumlah pemohon sudah melebihi kapasitas. Dari tanggal 28 sampai tanggal 9 kita libur, pemohon SIM yang masa berlaku SIM-nya tanggal 28 sampai tanggal 9 bisa diperpanjang tanggal 10 sampai tanggal 17 Mei 2022. Seorang pemohon SIM baru mengaku harus menunggu cukup lama karena server data untuk foto pembuatan SIM baru mengalami gangguan. Cuma fotonya nantinya lama.
Oh gitu. Bu, udah nunggu berapa lama, Mbak? Dari jam 9:30. Karena saya mau berangkat lagi ke kuliahan ya di Jawa Timur. Akhirnya kayak dangdangan gitu. Oh gitu, kebetulan pas pulang ini ya. Antrean panjang juga terjadi di layanan pajak kendaraan roda 4 dan roda 2. Untuk menghindari penumpukan, Satlantas Polres Demak akan membuka pelayanan malam hari serta menambah jumlah loket. Tim Liputan CNN Indonesia. Libur Lebaran yang baru saja usai ini bikin pelaku wisata panen cuan. Dari pengusaha besar sampai kecil nih semua kebagian. Asik banget ya. Ini seberapa besar untung yang diraup para pengusaha saat libur Lebaran? Jawabannya usai jeda, tetaplah bersama kami.